Setiap kali pria ini memakai kacamatanya, alien muncul di depan matanya. Ketika dia melepas kacamatanya, orang itu kembali normal. Pria ini tidak mengerti sejenak apa yang terjadi. Dia memakai kacamatanya lagi, menemukan bahwa dunia luar menjadi hitam dan putih. Di papan reklame, garis patuh muncul. Seluruh jalan memiliki banyak kata seperti belanja atau konsumsi. Dia dengan cepat melepas kacamatanya. Dunia kembali ke warna normal lagi. Apa yang terjadi? Pria itu pergi ke toko buku di sebelah. Buku ini hanya memiliki satu kata, makan orang. Dia tidak percaya apa yang muncul di depan matanya. Dia memakai kembali kacamatanya dan melihat ke depan. Tapi anehnya beberapa orang masih normal. Tapi beberapa orang bukan manusia. Pada saat ini, ia menemukan bahwa para wanita di salon rambut semuanya adalah alien. Wanita yang berbelanja ini juga seorang alien. Tapi staf lainnya adalah orang biasa. Mengapa orang dengan banyak uang bukan orang? Kemudian pria itu pergi ke supermarket. Tiba-tiba, seorang wanita menabraknya. Dia juga alien. George berteriak ketakutan. Sungguh, kamu monster. Wanita itu terkejut dimarahi olehnya. Apa? Tanpa diduga, orang ini dapat melihat identitas aslinya. Dia dengan cepat mengangkat arlojinya dan melaporkan. Semua alien di supermarket perlahan mendekatinya. George dengan cepat melarikan diri. Tanpa diduga, polisi tiba-tiba muncul. Benar saja, mereka semua alien. Untungnya, George juga tahu cara bertarung. Dalam sekejap, dia mengalahkan semua polisi. Tepat ketika George hendak mengambil senjata mereka, salah satu dari mereka berdiri dan berusaha menembaknya. Tapi tak disangka. Kemudian dia mengambil pistol dari mobil mereka juga. Karena untuk menghindari dilacak, dia berlari ke bank. Ya Tuhan. Tanpa diduga, ada juga alien di sini. George melepaskan tembakan. Hari ini, dia harus melenyapkan semua orang jahat. Dalam sekejap, dia selesai berurusan dengan semua alien. Saat ini, alien bersembunyi di sudut dan memberitahu yang lain. George hendak mengangkat senjatanya untuk menembaknya. Tapi tak disangka orang ini. Pria ini menemukan bahwa semua orang di kota adalah alien. Tepat ketika dia akan mengeluarkan senjatanya untuk menghadapi alien yang berdiri di depannya, orang ini tiba-tiba menghilang. George berlari keluar dari bank. Sekarang, dia telah menjadi penjahat paling dicari di seluruh kota. Karena untuk menyelamatkan hidupnya, dia harus melarikan diri. Selama pelariannya, George menyandera seorang wanita. Namanya Holly. Pada titik ini, dia masih tidak tahu apa-apa tentang alien. George bersembunyi di rumah Holly. Setelah dia beristirahat sebentar, George memberitahu Holly bahwa dia memiliki banyak kesialan hari ini. Dia bahkan memberitahu Holly tentang bagaimana dia menemukan alien. Tapi Holly sangat tenang dan menghibur George. Geoffrey ingin Holly mempercayainya. Dia menyuruh Holly memakai kacamatanya dan melihat dunia luar yang menakutkan. Holly tidak menuruti permintaan George. Dia tampak sangat jinak di depan George. Tetapi begitu George berbalik, kita dapat melihat bahwa wanita ini tidak sederhana. Holly berdiri minum di dekat jendela. Dia kemudian memberitahu George bahwa dia bekerja di sebuah stasiun televisi. Setelah George mendengar ini, George segera pergi ke sisi Holly. Dia ingin memberitahu Holly bahwa sistem sinyal elektromagnetik untuk mengendalikan alien ada di stasiun TV. Holly tercengang. Dia tidak mengerti apa yang pria di depannya katakan. Dia menendang George dari rumahnya. Untungnya, dia memiliki kehidupan yang besar, jatuh dari atas dan bawah. Tetapi dia masih bisa berdiri dan pergi. Tapi kakinya terluka. Jadi dia harus pincang. Kacamata yang bisa melihat alien juga hilang. Kemudian, George pergi ke lokasi konstruksi untuk meminta bantuan Frank. Frank bertanya mengapa dia menjadi penjahat dicari. Jadi George menceritakan semuanya padanya. Karena ekonomi AS dalam beberapa tahun terakhir sedang turun. Banyak orang kehilangan pekerjaan. George tidak terkecuali.
Dia juga memakai ransel yang sangat besar untuk berkeliaran di mana-mana. Suatu hari, dia pergi ke biro jaminan sosial setempat. Dia ingin mencari pekerjaan yang cocok untuknya. Hasilnya adalah George tidak tahu bagaimana melakukan pekerjaan apapun. Dia harus terus berkeliaran dari satu tempat ke tempat lain. Saat dia berjalan di jalan, seorang pendeta yang meninggikan suaranya untuk memberikan pidato menarik perhatiannya. Pendeta sedang berbicara tentang topik yang orang perlu bangun. Tapi ada orang yang tidak peduli dengan perilaku pendeta. Setelah beberapa saat, polisi juga muncul dan membawa pendeta itu ke kantor polisi. Setelah itu, George pergi ke lokasi konstruksi lagi. Pada awalnya, kontraktor konstruksi juga tidak berniat mempekerjakannya untuk bekerja. Tetapi pada akhirnya, dia mendapatkan pekerjaan ini berkat pikirannya yang cerdas. George bekerja di lokasi konstruksi meskipun agak sulit. Tetapi orang-orang di sekitarnya sangat ramah. Ketika ada sisa makanan, mereka semua meninggalkan beberapa untuk George. Karena itu, hidupnya juga dianggap sementara bagus. Saat makan sore, Frank memberitahu George tentang kisahnya. Dia sudah menikah dan memiliki keluarga. Tapi karena dia tidak punya uang, jadi dia bisa pulang untuk merayakan tahun baru bersama keluarganya. Jadi dia sudah lama tidak melihat anak-anaknya dan istrinya menikah dengan orang lain. Istrimu sangat baik. TV sedang menayangkan film favorit George. Tetapi ada iklan di tengah film. Seorang lelaki tua dengan janggut putih tiba-tiba muncul di layar TV. Dia berbicara tentang kehidupan George. Ini tentang bagaimana dia harus menjalani kehidupan yang bermakna. Tapi dia sepertinya masih belum sepenuhnya mengerti apa yang coba dikatakan lelaki tua itu. Pria tua berjanggut putih itu terus berbicara tanpa henti. Dan dia terus berbicara tentang manusia yang perlu bangun karena alien telah menginvasi bumi. Tapi orang biasa yang duduk di depan TV merasa tidak nyaman ketika mendengar hal seperti itu. Mereka bahkan tidak peduli apa yang dikatakan orang tua itu. Dan merasa sedikit kesal karena mengganggu film yang sedang mereka tonton. Keesokan harinya, George menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan gereja di sebelah lokasi konstruksi. Karena selalu ada beberapa orang licik yang melakukan sesuatu. Jadi George juga penasaran dan mengikuti yang lain ke dalam gereja. Di sini, dia melihat banyak gelas berbaris berdekatan. Dia juga menemukan laci. Ada banyak kotak di sana. Tapi George tidak membuka kotak ini. Dia berpura-pura seperti tidak ada yang terjadi. Dia diam-diam menutup laci itu. Dan ketika dia berbalik untuk pergi, pendeta muncul di belakangnya. Karena pendeta adalah orang buta. Jadi pendeta itu terus menyentuh wajah George untuk melihat siapa itu. Tidak hanya itu, dia juga ingin menyeret George ke dalam organisasi reaksioner. Dia jelas ketakutan oleh pendeta itu. Jadi dia buru-buru meninggalkan gereja dan kembali ke daerah kumuh. Saat hari sudah gelap, tiba-tiba muncul mobil polisi dan helikopter. Semua orang di gereja ditangkap. Orang-orang di daerah kumuh juga terpengaruh. Polisi segera menghancurkan tempat tinggal mereka. Baru pada saat itulah George menyadari bahwa gereja tempat dia berada di pagi hari adalah tempat pertemuan rahasia organisasi reaksioner. Tunggu sampai polisi pergi dari sini. George menyelinap ke gereja lagi. Bagian dalamnya menjadi berantakan. Namun laci rahasia yang ditemukan George kemarin tidak ditemukan oleh polisi. Jadi dia membukanya. Mengambil kotak-kotak itu dari laci dan melarikan diri. Setelah dia pergi ke tempat di mana tidak ada orang, dia menjadi bersemangat dan membuka sebuah kotak. Tapi tak disangka, di dalam kotak itu ada kacamata hitam yang dia lihat kemarin. Setelah dia mendapatkan kacamata hitam untuk dirinya sendiri, dia membuang sisa kacamatanya ke tempat sampah. Kemudian ketika dia memakai kacamatanya, dia melihat alien. Alien juga menemukan bahwa dia bisa melihat mereka pada saat yang sama. Jadi polisi alien mengejarnya. Ini adalah keseluruhan cerita. Meskipun dia memberitahu Frank tentang segalanya, Frank masih tidak mempercayainya. Dan sekarang, George juga penjahat dicari. Jadi sekarang Frank tidak mau berhubungan dengan George. George juga menyerah.
Jadi dia kembali ke tempat sampah di mana dia membuang semua kacamata hitam itu sebelumnya. Dia ingin mencari tahu apakah kacamata itu masih ada. Setelah mengobrak-abrik tempat sampah sebentar, dia menemukan kacamata hitam itu. Be a good person. George menyuruh Frank memakai kacamatanya untuk melihat dunia dengan jelas. Tapi sikap Frank sangat keras. Dia mengatakan tidak adalah tidak. Jadi mereka bergegas untuk bertarung, tidak peduli siapa yang benar dan siapa yang salah. Setelah George mengalahkan Frank, dia memakai kacamata pada Frank. Setelah itu, George menyeretnya ke jalan utama. Dan Frank melihat dengan matanya sendiri pemandangan yang pernah membuat George ketakutan. Adegan di depan matanya membuat Frank sangat terkejut. Memang ada alien di jalan. Saat ini, dia tidak berani kembali bekerja. Dia menempatkan George di sebuah motel untuk bersembunyi. Frank bertanya kepada temannya tentang berita alien. Tapi George juga tidak mengetahuinya. Dia juga baru tahu tentang ini hari ini. Frank berasumsi bahwa penemu kacamata pasti tahu. Hanya saja sekarang mereka tidak tahu bagaimana menemukan orang itu. Pada saat ini, seorang paman tiba-tiba masuk ke kamar. Setelah memasuki ruangan, dia segera mengeluarkan selembar kertas dan mengatakan ini adalah tempat pertemuan untuk malam ini, dan menyuruh mereka berdua untuk merahasiakannya. Malam tiba. Mereka berdua bersiap untuk berpartisipasi dalam pertemuan. Setelah mengamati dengan kacamata, untung gak ada alien di sini. Staf memberi mereka jenis kacamata lain, lalu membawa mereka untuk mengambil senjata. Itu juga termasuk jam tangan yang diperoleh dari alien. Jika ada bahaya, jam itu bisa membantu mereka berteleportasi ke tempat lain. Pada saat ini, penemu kacamata muncul. Dia berpikir bahwa alien adalah orang yang berspesialisasi dalam merampok peradaban. Adapun pria aneh ini, ketika dia melihat mereka berdua telah tiba, dia sangat gembira. Sekarang, alien telah mendominasi semua bidang. Banyak penduduk bumi telah memilih untuk mengandalkan mereka. Ada sangat sedikit orang yang menolak dan memprotes seperti George. Situasinya sangat serius. Semua orang yang hadir sangat marah. Pria tua misterius itu menyuruh semua orang untuk tenang. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk protes. Alien mengendalikan semua orang. Dia masih tidak tahu di mana sistem kontrol Earthman. Pada saat ini, tiba-tiba ada suara. George menoleh untuk melihat, itu adalah wanita yang disandera oleh George sebelumnya. Dia berkata bahwa dia menggunakan kacamata George untuk melihat dunia ini. Dia juga meminta maaf karena dia mengusir George dari rumah saat itu. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan di mana sistem kontrol itu berada, pasukan bersenjata tiba-tiba muncul. Lokasi baru ini telah ditemukan oleh alien lagi. George dan Frank melarikan diri tepat waktu. Jam tangan yang mereka terima tiba-tiba berdering. Di bawah pimpinan Arloji, George dan Frank pergi ke pangkalan bawah tanah. Mereka menemukan bahwa tempat ini adalah pangkalan rahasia yang digunakan alien untuk mengendalikan manusia. Di dalamnya, ada seorang pria berjalan ke arah mereka. Dia bahkan mengira mereka berdua sama seperti dia. Jadi dia membawa mereka berdua kemana-mana. Dan di pangkalan bawah tanah ini, bahkan ada stasiun teleportasi yang mengarah ke tanah air alien. Ketika mereka menemukan pusat sinyal, mereka berdua memutuskan untuk mengambil kesempatan langka ini. Mereka harus benar-benar menghancurkan sistem alien. Tetapi karena tindakan mereka sangat jelas, mereka terekspos. Jadi mereka menjadi target terbesar tentara alien. Bersama-sama mereka menemukan jalan keluar. Pada saat yang sama, mereka juga mencari di mana perangkat itu mengendalikan manusia. Saat melarikan diri, George melihat Holly. Mereka membawa Holly ke lantai atas pangkalan. Tapi di luar dugaan, Holly punya rencana untuk bergabung dengan alien. Dia dengan kejam menembak dan membunuh Frank. Kemudian dia mengambil pistol dan mengikuti George. Tapi kali ini, George tidak akan jatuh ke dalam perangkap Holly. Dia maju selangkah dan membunuh Holly. Setelah itu, dia menembakkan senjatanya untuk menghancurkan semua peralatan. Tapi sayangnya, dia tertembak lagi. Tetapi pada saat genting, dia menghancurkan mesin sinyal.
Dunia sekarang dilihat oleh manusia. Alien dengan penampilan menakutkan. Tidak bisa mengambil alih bumi lagi. George harus mati akhirnya. Tapi dia juga harus mengusir alien menakutkan dari bumi. Semangat ini patut dipelajari. Bahkan beberapa negara sekarang juga hidup dalam kendali dan penindasan. Film ini tampaknya fiksi tetapi mencerminkan kenyataan. Mereka yang dikendalikan, jika mereka lolos dari kendali alien, bagi bumi itu adalah hal yang baik. Orang tenggelam dalam uang, menjadi budak uang dan nafsu. Tampaknya ada tali tak kasat mata yang mengikat mereka. Dan kepala yang mengendalikan mereka adalah alien itu. Orang-orang seperti itu, hanya karena mereka ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan dan mereka selalu harus memakai topeng. Di akhir film, manusia akhirnya terbangun. Tetapi ketika orang-orang berada dalam kenyataan, kapan mereka akan bangun? Film hari ini berakhir. Sampai jumpa di